Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya serta kesehatan wa'afiyah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian sambil menunggu waktu isya kita kaji Asmaul Husna yang dengan kajian tersebut mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, kajian kita Asmaul Husna sampai pada bab An-Nur. Bab An-Nur ini tertulis bab nomor 93. Sehingga kalau Asmaul Husna ini 99, maka tinggal 6 kali pertemuan insya Allah selesai tentang Asmaul Husna. Tinggal Asmaul Husna inilah yang akan membentuk kepribadian kita. Kenapa? Sering saya katakan, sukses itu ditopang oleh 85%. Apa yang 85%? Dan apa yang 15%? Yang 15% itu bakat. Kemudian yang 85% adalah kepribadian. Sehingga betapa bakat, tapi kalau kepribadiannya itu malas, kira-kira bisa sukses apa? Bakat tapi sembrono, bahasa Jawa sembrono, kira-kira sukses tidak akan pernah. Itulah 85% kepribadian itulah. Maka dengan Asmaul Husna hendaknya ada kepribadian kita yang 99 itu ada di dalam diri kita. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah, wa ahsin kama ahsan, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Hadirin rahmatullah, maka kajian kita pada nomor 93 ini An-Nur. An-Nur ini sudah melekat di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Apalagi kalau bahasa Indonesia tadi di bidang puisi, itu kata An-Nur ini sudah banyak dimengerti. An-Nur bahasa Arab, kemudian kalau diterjemahkan yang maha pemberi cahaya, dan yang pemilik maha memiliki daripada cahaya. Sehingga An-Nur itu Allah. Allah nurus samawati wal ardh. Sehingga yang namanya cahaya, baik secara cahaya beneran, cahaya matahari, cahaya bulan, atau cahaya dari bintang-bintang,
itu semuanya bentuk cahaya yang kita kenal dan itu kita melihatnya. Tapi cahaya yang secara majazi, yaitu cahaya yang dari Allah, maupun cahaya tadi yang bersifat cahaya matahari atau cahaya yang majazi tadi, kesemuanya adalah dari Allah dan milik Allah. Oleh karena itu an-nur dari kata dari huruf nun, waw, ra ini mempunyai arti sesuatu yang menjelaskan. Jadi tidak adanya cahaya maka tidak akan bisa menjelaskan. Dengan adanya cahaya maka bisa menjelaskan. Oleh karena itu juga nur tadi adalah yang menghilangkan kegelapan. Oleh karena itu nur artinya cahaya. Maka kalau zulmun ada nur. Zulmun itu tidak adanya cahaya. Maka yang berbuat zulmun, zalim orang yang berbuat tanpa cahaya, tanpa pengetahuan, maka perbuatan tadi zalim yang karena kebodohan, karena tidak tahu cahaya atau tidak tahu ilmu. Maka ada zalim itu karena kebodohan, ada zalim yang tidak bodoh, mengerti, cuma memang ingin menzalimi. Maka zalim yang paling rendah adalah zalim karena kebodohan. Oleh karena itu adanya nur itu bisa menjelaskan dan menghilangkan kegelapan. Hadirin rahmatullah. Oleh karena itu an-nur di dalam Al-Quran mempunyai pengertian. Nur pengertiannya adalah dinul Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya yang cahaya Allah tadi dinul Islam. Jadi orang kafir itu selalu ingin memadamkan dinul Islam. Tapi apa? Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah lah yang akan menyempurnakan cahaya tadi, meskipun orang-orang kafir itu tidak senang. Hadirin rahmatullah. Sehingga kalau dikatakan nur ini di dalam Al-Quran juga diterjemahkan dengan dinul Islam, maka sedikit kita pahami tentang di sering kita terjemahkan dengan agama. Kalau kita terjemahkan dengan agama secara bahasa ajam, apa bahasa ajam? Bahasa ajam adalah bahasa selain bahasa Arab itu ajam. Maka dinul Islam diterjemahkan dengan agama, ternyata tidak mencukupi. Untuk mewadahi tadi tidak cukup.
Karena apa? Agama dalam berbagai bahasa itu sekedar bagaimana hubungan manusia kepada Tuhan. Hanya itu. Sehingga seorang peneliti Islam jujur. Ada yang peneliti yang tidak jujur, ingin mencari kesalahan, kejelekan itu. Nah, peneliti Islam yang diteliti, dia setelah meneliti Islam, dia mengatakan kalau agama bahasa Inggrisnya religion. Ternyata dia menerjemahkan Islam bukan religion. Kenapa? Dia ngerti Islam ini bukan religion. Islam itu bukan agama. Nah, pengertian setelah dia mengerti tentang Islam, dia mengatakan Islam is a complete civilization. Islam adalah suatu peradaban yang serba lengkap. Karena bahasa Inggrisnya nggak ada, bahasa Indonesia pun agama nggak pas. Gitu. Bahkan dia mengatakan much more than a system of theology. Kenapa dikatakan teologi tadi? Jadi much more than, lebih dari sekedar ajaran ketuhanan. Jadi yang namanya teologi itu sekedar ajaran Tuhan, bagaimana manusia menyembah pada Tuhannya. Itulah religion, itulah agama. Bagaimana manusia menyembah Allah, sholat, zakat, puasa. Tapi Islam apa cuma itu toh? Nah, maka apa? Dia much more than a system of theology. Islam is a complete civilization. Islam peradaban yang serba lengkap. Nah, peradaban juga keliru lagi. Kenapa keliru? Islam itu bukan peradaban. Islam itu dari Allah. Sedangkan peradaban man-made. Peradaban itu bikinan manusia. Kalau Islam dari Allah, minallah. Sedangkan peradaban bikinan manusia. Contoh peradaban misalnya, saya berjalan di muka orang banyak dengan berkata nuwun sewu, inilah peradaban. Tapi kira-kira di Amerika Pak bisa berjalan seperti itu? Sampai di Amerika kok nuwun sewu pada orang Amerika yang lagi duduk-duduk, kira-kira mengerti mereka? Ataupun sampai terjemahkan? Karena nuwun sewu Jawa-Jawa, di Jawa Inggris kan give me 1,000. Kira-kira ada banyak orang duduk-duduk, saya lewat sambil membongkok, kemudian give me 1,000. Kira-kira paham nggak? Ini yang namanya peradaban itu. Sehingga peradaban Jawa dengan Tapanuli sudah gitu. Maka nggak pas juga. Maka yang namanya diterjemahkan satu kosakata, nggak ada bahasa dunia untuk menerjemahkannya. Ini sudah saya diskusikan dengan ahli bahasa al-ulama. Memang tidak bisa, Pak. Bahasa ajam yang pas untuk menerjemahkan kenapa? Lah tadi kalau yang peneliti Islam much more than a system of theology, dia ini Islam itu hanya mengatur, kalau agama itu hanya mengatur bagaimana menyembah Allah. Ternyata apa? Islam juga ngatur ekonomi. Dianggap ekonomi itu bukan ajaran dari Tuhan. Lah kalau ekonomi konvensional itu ajarannya siapa? Ajarannya Adam Smith. Nah, ekonomi kita riba, apa itu dari istilahnya dari siapa? Allah Subhanahu. Nah, jadi
pas. Kalau maka apa? Islam itu mengajarkan kepada kita, kata Rasulullah, kata sahabat, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'." Mengajarkan kepada kami Rasulullah itu segala sesuatu. Hatta al-khira', sampai cara buang hajat. Kira-kira bilang coba. Kalau seluruh diajarkan kepada kami, kata sahabat, sampai cara buang hajat pun, kira-kira buang hajat itu perkara remeh apa? Ternyata diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya bagaimana cara. Hadirin rahmatullah. Saya punya 1000 tahun yang lalu, Bapak Ibu mungkin mau menghadap Raja Eropa, itu tidak tahan baunya, sehingga Raja Eropa selalu parfum itu melekat dalam dirinya dan baju yang karena apa? Baunya itu, ya Allah, bau busuk Raja Eropa. Karena apa? Gak pernah mandi. Coba bapak-bapak jejer dengan orang yang 300 kira-kira gimana? Mau jejer? Nek saya lebih jejer kucing mau, maka kucing gak pernah adus. Kucing gak pernah adus, saya megang mau. Tapi sampai wong sing 100 gelem jejer. Itu Raja Eropa itu gak ngerti adus. Sampai dalam buku itu disebutkan wanita itu kadang 4 bulan baru adus. Coba. Nah, Islam 15 abad yang lampau sudah mengajarkan bagaimana kita caranya mandi. Habis kumpul suami istri kok gak mandi, gak syah itu. Jadi mandinya saja sudah dituntunkan. Demikian jelimetnya. Bahkan sampai apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak menyulitkan umatku, maka aku perintahkan untuk siwak. Siwak itu menggosok gigi, siwak. Dengan apa? Kayu yang itu ada di Arab, kayu arok. Kayu arok ini bahasanya Salvadora persica, dan kayu ini hebat. Jadi nggak usah pakai Pepsodent kalau kita selalu pakai ini. Karena apa? Kayu ini selalu ada dalam diri Rasulullah, selalu untuk. Jadi, nah kalau kita enggak, kita ini malah kadang-kadang apa? Yang namanya congkel gigi itu apa? Kalau kita selimitan, gua itu malah merusak gigi sebetulnya. Congkel gigi saking apa? Ya kepeksa, ganjel terus, akhirnya pakai congkel gigi yaitu apa? Congkel gigi itu tusuk gigi, padahal itu merusak. Nah kalau dengan arok, kayu arok atau siwak tadi, maka akan menyehatkan. Rasulullah 15 abad yang lampau sudah ngerti. Kira-kira nyuruh siapa? Allah. Hadirin rahmatullah, itulah tentang dinul Islam. Yang dinul Islam itu nggak cukup kita terjemahkan sekedar agama. Sehingga apa? Seluruh aspek kehidupan kita harus ditata dengan dinul Islam. Sehingga firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau din akmaltu sudah disempurnakan, sempurna. Lah yang namanya sempurna nek ditambahi jadi sempurna kok malah enggak sempurna. Nek dikurangi lo enggak sempurna. Yang namanya sempurna sudah. Tidak ada istilah kurang marem. Agama ojo di marem-mareman. Tidak bisa untuk marem-mareman. Enggak, akmal lakum, sedangkan nikmat wa atmam. Kenapa nikmat akmal itu?
Atmamtu ini satu akar kata dengan kata tamat, selesai. Selesai itu apa pasti sempurna? Ya, saya bangun rumah sudah sempurna, selesai. Belum tentu sempurna. Sehingga nikmat ini harus ditata dengan dinul is. Maka atmamtu itu nikmat dari Allah itu masih mentah. Sebagai alur kita berpikir, beras itu nikmat kan? Nikmat. Tapi apa langsung bisa kita nikmati beras tersebut? Gak bisa. Harus dikhususi dulu. Saya mau bisa ngerti. Setelah dikhususi, dimasukkan apa? Zaman sekarang yang cepat hilang masuk jijjer, dicemplungi banyu, ada ukurannya itu 2 hari baru bisa dinikmati. Nah, nikmat dari Allah itu kalau tidak kita tata dengan dinul Islam menjadi apa? Mataun. Apa mataun? Kesenangan sementara. Sehingga kesenangan dunia ini kesenangan yang sementara. Maka kalau nikmat dari Allah mestinya bisa jadi nikmat, tapi karena salah mengolahnya maka menjadi mataun. Kalau namanya mataun kesenangan dunia, kira-kira kesenangan dunia itu lama apa? Sebentar. Nikmat makan itu lama apa sebentar ya? Nikmat makan itu sebentar. Kalau sudah, apalagi kalau sudah sampai perut, yang masuk itu empal, opo tempe, empal atau tempe itu sudah gak bisa merasa. Nah, sehingga nikmatnya itu ya waktu berjalan di lidah. Dihentikan pun tidak akan. Karena waktu di lidah itu biar nikmatnya panjang. Coba saya makan kemudian biar nikmat lama tak mut rongjang, itu kira-kira nikmat atau enggak? Jadi hati-hati, potensi nikmat dari Allah kalau kita tata dengan dinul Islam maka menjadi apa? Di dunia nikmat senang, di akhirat pun menjadi nikmat. Tapi kalau hanya ditata dengan sakar PDP, maka waktu hidup itu saja nikmatnya. Setelah kadang-kadang hidup kalau sudah setua saya ini, kadang-kadang yang dulu makanan itu senangnya bukan main, sekarang ini sekarang nikmat. Soalnya Anda belum coba, nanti kalau usia Anda sudah kayak usia saya, nikmat mulai menghilang. Zaman dulu, gelem, pokoknya zaman waktu masih berniagas, segala masuk, sampai direwangi apa, nyolong sing mentah, itu segala. Kalau sekarang, masya Allah, jadi nikmat ini semakin oleh karena itu, tatalah nikmat-nikmat dari Allah tadi dengan dinul Islam, maka akan menjadi nikmat Jannatul Na'im, nikmat di surga. Yang di surga itu nikmatnya nggak pernah terputus. Kalau nikmat dunia, waduh, masih terputus. Bahkan saya punya buku ya, ada seorang kaya raya, kayanya itu sudah T itu M itu sekarang sudah zaman tulis T sekarang. Ternyata hadirin rahimahullah, kayanya T-an, ternyata apa? Duburnya itu error. Kemudian duburnya disumpet, duburnya dipindah di perut. Mungkin yang pernah, karena apa? Tetangga saya juga ada yang duburnya itu disumpeti, kemudian dipindah ke perut. Sehingga apa? Buang air gak kroso. Selalu di bawahnya itu ada kantongan.
kantongan yang selalu nambah. Lah kira-kira coba kayanya triliunnya kira-kira seperti itu gimana? Itulah hadirin berdoa. Maka kalau dunia kesenangannya hanya sementara, maka tatalah nikmat apapun di dunia sampai nikmat kekuasaan. Kalau ditata dengan dinul Islam, maka akan menjadi nikmat di akhirat, yaitu jannatul. Oleh karena itu saya punya teman itu saya menyampaikan idatanim khomsan qabla khomsin. Perhatikan 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara, yaitu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskin, sempatmu sebelum sempit. Artinya sempat itu kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kira-kira sudah jadi menteri, kira-kira sempat ngaji seperti ini. Ada sempat kalau jadi menteri kok sampai mau lungguan ngaji seperti ini. Sampai Ibu Menteri pun tidak sempat. Soalnya kesana kemarin penting kita terus sudah tidak over. Lah mumpung sempat inilah, sebelum Bapak Ibu jadi menteri ataupun presiden, ngaji supaya sekarang apa? Islam itu nur tadi adalah dinul Islam. Inilah yang oleh Rasul dikatakan tolakul ilmi faridotun. Yang fardu itu adalah mengelmoni dinul Islam. Ini yang fardu itu. Sempatmu sebelum sempitmu, yang terakhir hidupmu sebelum itu 5. Teman saya kata, Pak masih kan 6 tidak 5. Sing temen hadis kok di enten kok hadis. Napa sing ketem itu? Dinasmu sebelum pensiunmu. Itu teman cuma hadisnya dari Jombang. Riwayatnya Burrawah Sopo itu. Itu teman saya, dinasmu sebelum pensiun. Kalau kira-kira sudah pensiun, kira-kira digugu para perintahnya. Tidak kira-kira kita apa. Sudah pensiun tidak kira-kira. Nek isih menjabat, pintu aja dibuka. Gitu. Maka apa? Dinasmu sebelum, kalau sudah pensiun, ya akeh sih. Seperti misalnya, sampai kok sergap gaji soalnya wis tua, ya akeh nek ngono iku. Soalnya wis tua kok. Meh suruh, tahu meh suruh. Outgoing generation, menjadi generasi yang outgoing. Nek cara tempat desa saya, wis mampu. Itu benar lagi. Maka itulah dinul Islam yang oleh Rasulullah diperintahkan tolakul ini faridun. Karena apa? Cara hidup. Jadi cara hidup harus pelajari itu. Wong sampean punya komputer aja harus tahu ilmunya. Nek tidak tahu ilmunya kira-kira bisa nikmati komputer apa? Tidak bisa. Maka apa? Juga nur ini oleh Imam Syafi'i dikatakan ilmu. Pernah Imam Syafi'i itu mengadu kepada Syekh Waqi. Syekh Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Pengaduan itu agak puitis. Sakautu ila waqi'in su'ahif. Itu kata Imam Syafi'i. Saya mengadu kepada Syekh Waqi karena hafalanku sulit. Ya Allah, Imam Syafi'i kok hafalannya sulit. Nek sing ngomong, lebih. Masa saya pikir Imam Syafi'i kok sampai merasakan hafalannya sulit. Padahal dalam kisah itu Imam Syafi'i kalau membaca itu sebelah harus ditutup. Kalau tidak ditutup tidak hafal. Nek sing ngomong
nek kaping 20 urung paham sampai seperti itu. Loh, beliau kok sampai mengadu kepada Syekh Waqi karena kesulitan di dalam menghafal. Sakautu ila Waqi'in su'a idzi fa'arsadani ila tarkil. Maka Syekh Waqi memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurun la yaqbilil asi. Ilmu itu adalah cahaya, nur, dan nur itu tidak akan diberikan oleh Allah oleh orang yang suka bermaksiat. Maka kalau kita ingin hafalannya bagus, jauhilah maksiat. Akhirnya Allah telah di antara yang nur itu ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui kalau sholat orang di ilmu, kata la ilaha illallah tidak di ilmu, la ilaha illallah tidak di ilmu, ya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembah selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah kita itu la ilaha, tidak ada Tuhan. Hilangkan Tuhan illallah. Jadi yang ada cuma Allah. Tuhan yang lain buang semua. Tapi kalau kita tidak, la ilaha illallah itu Tuhannya dikoleksi. Tuhannya Allah ada, Tuhannya yang lain ada, sehingga Tuhan ditumpuk-tumpuk. Sampai kadang-kadang ini salamnya pun ya salamnya salam yang bertuhan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera sejahtera Om dan lain sebagainya. Itulah menunjukkan kalau sudah la ilaha. Ini bukan saya, ini bukan bagi orang Islam, itu aja. Kemudian agama lain mau salam silakan. Ini loh supaya kita nggak sinkritis itu dicampur aduk. Jadi kalau orang Islam mengatakan assalamualaikum, ya pas. Nasrani salam silakan. Hindu Om atau apapun silakan. Mereka nggak usah pakai salam itu silakan. Itulah lakon itu. Nggak usah suka itu. Nah ini yang ya makanya tidak ngaji yang memiliki. Makanya itulah ngaji itu gunanya apa? Supaya ngerti. Hadirnya sampai seseorang yang tidak ngerti ilmu Islam, tapi ilmu yang hebat dia kuasai. Sampai beliau mengatakan seandainya ilmu iso ijolan, tahu ijolan? Waktu itu menghadapi mahasiswa di KU. Seandainya ilmu iso ijolan, maka ilmu saya dengan ijolan. Saya pengen ilmu sampai. Karena apa? Ilmu saya itu untuk hidup gak bisa. Tapi kalau di Islam ilmu untuk hidup. Nah, makanya apa? Ilmu pertanian. Kira-kira kita hidup tanpa ilmu pertanian bisa Pak? Bisa. Hidup tanpa ilmu pertanian kita bisa. Tapi kalau hidup tanpa ulumuddin, ya bisa hidup tapi neraka. Alhamdulillah, itulah dinul Islam. Yang dinul Islam itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, fardhun ala kulli muslimin muslim. Masih berapa menit? 6 menit. 6 menit, wah, karena sudah 6 menit, maka silahkan yang ada pertanyaan saya persilakan. Iya, dulu Pak.
kemajuan religiusnya. Padahal kan yang lain itu kan bagaimana kehidupan agamanya, tapi di Indonesia kita kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kehidupan religiusnya, padahal religius itu kalau kita sepadan dengan agama, tapi kan tidak lengkap. Terus yang kedua, ini mohon maaf, kalau tadi Al-Quran itu harus diilmui. Apakah ilmu Al-Quran itu kan mungkin sebagai kalau dalam Indonesia itu Al-Quran itu sebagai ilmu murni, dan terapannya itu adalah tafsir atau terjemahan. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Apa Al-Quran sama dengan ilmu murni dan terjemahkan dalam untuk apa? Kalau ilmunya itu bukan untuk tafsirnya. Terima kasih. Pertanyaannya dengan bagus sekali. Gimana kalau kita ini kadang-kadang sudah membiasakan agamis, kehidupannya agamis, yang lebih berat religius, itu sudah kita paham, maksudnya kita paham, hanya secara kebahasaan salah, maksudnya kita paham. Cuma yaitu kadang-kadang yang namanya din ini sekedar apa? Sekedar ritual tadi, sehingga sering dikatakan agama ojo dicampur politik. Ini keliru ini. Karena apa? Politik kotor, agama suci. Yang keliru. Karena apa? Imam Ghazali sendiri mengatakan ad-dinu was-sultan tau'aman. Din, yaitu takdir tadi kita terjemahkan secara gampangnya agama. Sultan itu kekuasaan. Tau'aman saudara kembar. Nah inilah kata kekeliruan kita menganggap politik kotor. Bukan politik praktis seperti yang dikerjakan oleh yang namanya politik kalau tidak ditata dengan dinul Islam, ya politik menghalalkan segala cara. Karena apa? Di antara pengertian di dalam Islam nur, yaitu kita tahu halal dan haram. Bayangkan kalau kita tidak tahu halal haram. Sering halal haram kita itu sekedar fisik. Apa fisik? Babi haram, darah haram, bangkai haram, berpecah belah. Kalau sudah menginjak yang non fisik, berpecah belah, haram atau halal juga. Tapi kenapa kalau fisik babi saya bisa menghindari, tapi kalau perpecahan kita enggak? Kita malah menghimbau apa? Sekedar himbauan. Lah haram. Lahnya itu larangan. Nah, kenapa? Kita ini kadang-kadang di bidang halal dan haram sekedar yang fisik. Ghibah itu haram apa halal? Ghibah, yang namanya ghibah itu haram juga. Cuma kadang-kadang kita menganggap ini teman loh. Itu rasani. Iki berita ini tenang itu rasani. Karena rasani itu bukan temenanan itu keliru dalam. Nah, religius itu kita paham, tapi secara kebahasaan tidak pas. Nah, kalau kita lanjutkan, ya nanti apa? Agama sekedar mengurusi sholat, zakat, puasa, haji. Padahal Islam itu mengatur di bidang ekonomi. Coba aja, tahun 70-an, 80-an, kita belum pernah mendengar bank syariah. Coba tahun 70, 80, siapa yang pernah dengar? Ya ada. Baru 90-an akhir terdengar bank muamalah, kemudian timbul menjamur bank syariah. Nah sekarang tiap bank mempunyai divisi syariah. Sampai BCA pun
ada divisi syariah. Apa karena benernya? Bukan. Yang bisa itu karena apa? Pasar. Karena pasar saya ladeni, bukan karena pasar. Inilah hadirin Allah. Maka Islam yang kata sahabat tadi mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Apalagi jadi pemimpin harus ditata dengan dinul Islam kehidupan. Mana sih yang bertentangan dengan kehidupan kita tatanan? Hanya sekedar apa? Hukum hudud aja yang kita belum bisa masuk ke sana. Apa hukum hudud kayak pencuri itu saja. Yang lain semuanya sudah terterapkan dalam Pancasila itu, tidak ada pertentangan dengan dinul Islam sama sekali. Itulah Allah. Sehingga kata religius dan agamis ini kita sudah paham. Ini hanya kalau secara kebahasaan, maka segala sesuatu kehidupan kita harus ditata dengan dinul Islam. Itu pengertian agama yang kita mengerti istilah din itu dengan artian agama menurut kita. Cuma pengertiannya kita luaskan. Lalu selama ini pengertiannya sekitar sholat, zakat, puasa, haji, maka pengertian kita luaskan. Dan sampai Rasulullah la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawaqiqah. Enggak masuk surga orang yang tetangganya merasa terganggu oleh tetangga. Ya. Kadang-kadang kita ini apa? Di antara mengganggu kok kita punya hajatan, spekernya sudah, juga gede-gede kami susun, suaranya pun pas lewat di dada itu pak, suaranya itu. Nah kira-kira punya hajat punya seperti itu, kemudian tonggo nih lorong untung, atau punya bayi, itu kira-kira yakhulul jannah apa enggak? Layak ulul jannah man layak man jarum bawah. Enggak masuk surga orang yang tetangga meskipun dia sholat. Enggak sholat pokoknya. Nah inilah maka dinul Islam demikian mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya? Sehingga kita pahami agama okelah kita paham. Cuma pengertiannya kita luaskan, tidak sekedar sehingga kita tidak terjebak dengan kata-kata yang menyesatkan bahwa dinul Islam tidak boleh dicampur dengan siasa. Ada yang begitu kita ya, setelah mungkin ada yang belum terjawab tadi. Oh, ilmu Quran kita suruh mempelajari. Kita harus mempelajari semampu untuk kita. Mamin yaumin lam azdad fihi huda. Sampai Rasulullah itu dalam memacu kita untuk mamin yaumin lam azdad fihi huda fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Suatu hari yang di dalam hari itu tidak bertambah petunjuk Allah terhadap diriku, maka terbitnya matahari itu tidak ono berkahi. Jadi paling tidak ya ayat kita baca, kita pahami, ya meskipun tidak terjemahan, maka kita ada pemahaman kali. Ya, sudah mengerti secara kafir luas, silakan. Nah, itulah yang harus kita. Maka supaya Al-Quran itu menjadi hujjatun lana, jangan menjadi hujjatun alaina. Kenapa Quran itu hujjatun lana? Quran itu menjadi syafaat. Ibarat di pengadilan, Al-Quran itu pembela. Lawyer. Tapi kalau hujjatun alaina, Al-Quran menjadi jaksa. Kalau jaksa itu tugasnya apa? Menjaga umat. Tapi kalau lawyer, Al-Quran itu menjadi hujjatun lana yang akan menolong kita. Maka apa? Pelajarilah Al-Quran semampu
kita. Jangan mengatakan, wah coro Arab. Nah, itu meskipun dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita pasti dengan sedikit terjemahan tadi paling tidak kita akan mengerti maksudnya, meskipun maksud itu tidak sedalam yang harus kita pahami. Demikian, alhamdulillah, satu pertanyaan sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan tinggal 6 kali pertemuan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.